Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama an-nabiyyil murtada wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah yang alhamdulillah malam ini majelis PPH bertaburan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah turunkan hujan yang kita yakin hujan adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah majlis ini juga istiqomah menghadirkan para guru yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah berikan berkah ilmunya, ilmu yang diberikan kepada kita manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan al-mawaqid al-hasanah, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abu Bakar Madris, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dharaini amin. Guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Adinda Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Zahruddin, guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Syukran Ma'mun, juga Adinda pembina Majelis PPH Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafidh MA, serta tidak ketinggalan kepada ketua PPH kita yang alhamdulillah periodenya sudah bertahun-tahun tapi masih tetap istiqomah, mudah-mudahan tetap jejak kalau bahasa Kiai Abu Bakar tadi, insya Allah membina, membimbing, menemani agar majelis PPH ini terus eksis sampai hari kiamat. Jadi kalau ada yang nanya majelis PPH kapan berhentinya, jawabannya kiamat. Kalau semuanya udah pada mati baru berhenti, kiamat baru selesai. Makanya kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah PPH insya Allah senantiasa diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mumpung acara Muharram, izinkan saya mengucapkan Happy New Year 1445. Do you understand? Ya udah yes aja, nggak ribet-ribet. Ini problem kita Kiai Abu Bakar. Tahun baru orang-orang kita rame. Tahun baru orang-orang yang jelas-jelas namanya aja tahun baru Masihi. Tahu Masihi? Ke Pondok Melati jadi berubah Masehi. Awalnya Masihi diambil dari kata Al-Masih, dan ini tahun baru orang. Tapi giliran tahun baru kita nyaris tak terdengar suaranya. Bahkan ada temen nanya, Ustadz lah ini kemarin Rebo tanggal merah apaan ya? Kalau minjem kalimatnya Abu Bakar teledik loh. Tahun baru sendiri kita nggak paham. Tapi alhamdulillah majelis PPH tiap tahun walaupun di mana-mana sepi, nggak bikin gemak Muharram,
malah santunan yatim orang lain ngebut tanggal 10 Muharram. PPH belum sampai 10 Muharram udah duluan santunan. Sunnahnya kapan? Sepanjang waktu. Kalau perlu besok ditambahin lagi 10 Muharramnya, karena tahun baru dalam Islam jelas beda. Kalau tahun baru jam 00 kita tungguin, biasanya minimal sholat subuh kesiangan. Bener, gimana nggak kesiangan? Jam 00 ditungguin, akhirnya petasan berisik di mana-mana, tidur kesiangan, akhirnya subuh bablas. Tapi tahun baru kita awal bulannya aja sunnah puasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Udah diem aja Pak. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyus salati afdalu ba'dal maktubah. Pertanyaan pertama, Bu, ya Rasulullah, salat apa yang paling utama setelah salat 5 waktu? Kalau salat 5 waktu jelas, this is the first class. Tadi kiai kita udah nampar kita. Ternyata selama ini sholat kita boro-boro kita anggap penting. Kita masih anggap yang penting sholat, bukan sholat itu penting. Ada bedanya emang? Kalau yang penting sholat, tadi kata guru kita, mau sholat bener kek kagak kek, asal ditanya lu udah ngerti itu mana rukun kolbi mana rukun kauli. Yang penting makan sholat, tuh yang penting sholat. Tapi kalau sholat itu penting, niatin insya Allah besok majlis PPH biar buka ngaji fikih sholatnya. Setuju? Jadi biar ngerti nih usolinya model gimana, takbiratul ihramnya model gimana, salamnya apa gimana. Tadi kan malu kita dikata assalamualaikum apa assalamualaikum. Ibu-ibu kalau assalamualaikum pakai alif lam apa kagak, Bu? Saya punya encing kadang-kadang assalamualaikum bukan assalamualaikum. Kalau ada jamaah PPH pulang dari majlis ini ngucapin salam ke rumah pakai paseh, kira-kira bini heran apa kagak? Iseng-iseng di majlis PPH pulang acara Gema Muharram ngetok pintu, assalamualaikum. Paling kata bininya, no, aki-aki lagi bego. Mentang-mentang pulang ngaji langsung assalamualaikum. Kita mau orang Pondok Melati, orang Keranggan, orang Jatiranggon kiai ngucapin salamnya assalamualaikum. Kum panjang banget tuh ya. Kadang-kadang kita bingung jawabnya. Tuh kita ini mengawali tahun baru kita. Nabi ajarin sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu, as-sholatu fi jawfil lail, sholat tengah malam. Kalau jamaah PPH saya berhusnudon, rajin bangun malam, apalagi di kandang. Wah, kagak ada yang tidur. Tahajud kagak, main gaplek. Nah, untuk bilang dalik insyaallah enggak. Pertanyaan yang kedua, wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu siyami afdalu ba'da Ramadan. Ya Rasulullah, puasa apa yang paling utama setelah bulan Ramadan? Qala, Nabi menjawab, as-siyam fi syahrillah alladzi tad'unahu al-muharram. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Ibnu Majah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa kita di tahun baru supaya ngawalin tahun kita dengan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalau awalnya baik, insya Allah sampai akhir baik, Allah selamatkan kita fid dunya wal akhirah. Apalagi ditambah awal bulan pun dengan ibadah sosial. Tadi guru kita udah bacain tuh ayatnya, Pak. Suratnya ayatnya dikit, tapi ini kritik keras buat kita umat Islam.
Surahnya Al-Ma'un. Surah apa bang? Bukan Al-Ma'un, Al-Ma'un. Apa bang? Udah tahu arti Al-Ma'un? Nggak bener, diem aja nih, bener. Saya ditanya ngaji, diem aja emang. Tahu arti Al-Ma'un? Pak, kagak. Kagak pakai ain juga. Kalau tadi guru kita sampaikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Ini konsep yang pertama, orang yang bohong beragama, kata beliau. Tapi ternyata surah ini disebut dengan Al-Ma'un. Ulama tafsir sampaikan bahwa orang yang benar-benar beragama itu, sekedar menambahkan kata beliau, ternyata bukan cuma dilihat saat sholatnya, bukan dilihat saat puasanya, tapi orang yang beragama, orang yang mau Al-Ma'un. Mahual Ma'un? Ulama katakan mana Al-Ma'un artinya ibadah sosial, bisa zakat, bisa sodakoh, bisa infak, itu Al-Ma'un. Maka celaka kata Allah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, ay tarikun. Bukan orang yang lupa. Kalau orang yang lupa sholatnya dia anggap celaka. Kita kalau sholat sering lupa apa kagak? Syukur ngaku mah. Apalagi tadi imamnya kebangetan enak bacaannya. Kadang-kadang udah rokat kedua apa ketiga ini ya. Bukan sahun maknanya lalai lupa, bukan. Tapi sahun ay tarikun. Tapi ada yang kedua, yuraun, orang yang sholatnya, ibadahnya pengen dilihat orang. Tapi poin saya yang saya sampaikan yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, celaka bagi orang yang sholat yang enggan berbagi. Maka alhamdulillah kita udah nyontoin malam ini, selain tahun baruan kita berbagi. Karena kita tahu Asyura saat terbaik untuk kita berbagi. Satu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Rawahul Baihaqi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mau berbagi minimal kalimat ahlihi, kata ulama, ntar tanggal 10 Muharram kita tambahin duit belanja bini. Kedengeran bang? Saya ulang, ibu-ibu kedengeran nggak? Siapa orang yang nambahin uang belanja bini, insya Allah Allah luaskan rizkinya sepanjang tahunnya. Yang amin kenceng belah sono. Niatin pak, ini makna ahli yang pertama. Minimal kita bagi duit buat bini, besok hari Jumat tanggal 10 banyakin dikit. Kalau jamaah PPH saya hafal dah. Pokoknya kalau sehari ada yang ngasih duit bini sampai 1 juta, ada apa kagak? Maka besok tambahin 1,5 juta. Kata ibu-ibu, ngimpi kali 1 juta. Kalau gitu realnya aja dah. Biasa bapak ngasih belanja cepet, banyak yang sehari cepet. Kalau Kiai yang belas ini jangan ditanya, ini sehari ngasihnya 1 juta, cuman gak ngasih lagi 3 bulan. Oh, ngasih belanja biasanya 100.000, besok lagi bu. Hari Asyura tambahin jadi 105.000. Bukan yang penting nambah goceng.
Syukur-syukur banyakkan pego, biasanya cepet tambahin jadi pego. Itu makna ahli yang pertama. Makna ahli yang kedua, ternyata ini yang umum, wa yu'tuna al-masakin wal yatama. Bagiin pada saat Asyura Muharraman, bagiin anak yatim, bagiin orang miskin. Adanya ngomong, kan saya orang miskin guru. Kalau gitu lu cari temen yang miskin juga. Si Ahmad sama si Udin dua-duanya miskin. Biar kebagian pahala Asyura, si Ahmad ngasih si Udin 30.000, entar si Udin ngasih si Ahmad 30.000 lagi. Kan seri jadinya. Yang penting kebagian pahala Asyura. Tapi makna ini yang paling penting. Bagaimana Islam mengajarkan nilai-nilai sosial, kita bisa berbagi sama anak yatim. Nggak mesti terlalu banyak, Pak. Yang penting kehormatan yatim dijaga. Saya sering kritik kalau anak yatim cuma diusap palanya doang, dibagi duit kagak. Atau ada anak yatim suruh santunan, kumpulnya dari jam 6 sampai jam 12 malam, pas amplop dibuka cuma 30.000. Pergi sama emaknya, amplop dibuka diambil emaknya 20. Tinggal berapa? Tinggal ceban. Nyampe di rumah dipinta abangnya beli rokok sebatang goceng. Tinggal berapa, Pak? Lah tinggal goceng. Itu yang goceng tuh bocah main, hilang lagi yang goceng. Kira-kira yang bagi duit didoain apa disumpahin teman yatim? Ada lagi salah kaprah, siapa orang yang ngusap pala anak yatim, hari Asyura Allah akan angkat setiap helai rambutnya 1 derajat. Itu bocah dipanggil diusap doang palanya. Amat Sarip dibagi duit kagak, kata anak yatim. Setan ya orang yang ngusap pala gua. Maka alhamdulillah malam ini dicontohin. Mudah-mudahan bukan cuma malam ini kita bisa berbagi. Insya Allah jamaah PPH Istiqomah hablum minallah wa hablum minannas, ibadah kepada Allah juga ibadah sosial. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini masa sekedar nambahin sekaligus gugurin kewajiban. Karena di PPH mentang-mentang yang ngajarin adenya, jadinya abangnya selalu disuruh ceramah. Kata dia, adik saya kalau ngomong, pokoknya kalau kamu nggak ceramah nggak dapet jatah katanya. Padahal Mak Martin tenang aja, mau ngapain kayak guru, jatahnya ada, minimal Samsung sebungkus. Alhamdulillah, tetap istiqomah jamaah PPH. I love you very very much. Saya sangat mencintai jamaah PPH, karena itu saya sering memikirkan jamaah PPH biar lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau saya kritik jamaah PPH bukan karena saya benci, because I love you. Karena saya sangat sayang sama kalian jamaah PPH. Mudah-mudahan if I love you, you must love me. Oke? Okay? If you love me, so you love. Iya, kalau saya mencintai jamaah PPH, PPH insya Allah cinta juga dengan keluarga saya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita baca satu umul kitab suratul Fatihah. Mohon doanya. Saya punya umi juga dalam keadaan kurang sehat. Tadi saya sore ke sana, palanya masih benjut, palanya masih puyeng. Tadi titip salam sama Adinda tentunya. Tolong doain umi, masih puyeng dikit. Mumpung kumpul bersama jamaah PPH, doakan umi saya dan juga uminya Bang Nobel juga malam ini sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan yang sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penyakitnya, dikembalikan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah ila niyatis syifai wassalamah syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk doa kita mohonkan kepada Adinda Mukarram Kiai Haji Ahmad Zahruddin, mumpung beliau baru pulang haji. Kalaupun kormanya nggak kebagian, mudah-mudahan sorbannya kebagian. Ya. Korma mah gak penting, je.
Ya kalaupun nggak dapat sorbannya, minimal kita kebagian doanya. Mudah-mudahan kita juga bisa berziarah ke Baitullah, tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah. Insya Allah juga bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.